Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Buat teman-teman yang ngerasa dirinya masih muda, tapi kok suka kayak nggak fokus, suka lupa, pernah dong? Sebenarnya apa yang terjadi dengan otak Anda? Sekarang kali ini kita akan bahas bersama Dr. Lilir Amalini. Jadi langsung aja, apa yang terjadi, Lir? Jadi kalau anak muda nih Bang, Anak gitu, muda kayak kita sekitar 20-30 tahun gitu, Iya, itu biasanya ada kayak gangguan kayak suka lupa gitu ya, hal-hal yang ringan-ringan aja sih gitu. contoh. Contohnya, kok tadi parkir mobil di mana ya? Oke, Gitu terus ya. padahal dia nggak bawa Sering. mobil. Padahal mobil temennya di mana. Mm-mm. Terus lagi tadi gue mau ngomong apa ya? Kayaknya gue tadi kesini nih ke dapur nggak mau ngapain ya? Udah ke depan lupa lagi biasa. Oke. Kayak gitu. Taruh kunci mobil. Taruh kunci Ya mobil kan? mana. Tapi nggak mungkin dia lupa yang berat nggak ya? Nggak. Cuma yang enteng-enteng, ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Iya, jadi ada namanya itu gangguan kognitif yang ringan gitu, gangguan fungsi otak, cara berpikir yang ringan, jadi nggak sampai mengganggu yang aktivitas berat sehari-hari. Jadi kita nggak bisa tuh Bang kayak masukin gejalanya ke demensia yang apalagi Alzheimer kayak yang kemarin dibahas itu bukan. Videonya di situ, apa di situ ya? Gimana caranya? Ya, pokoknya nanti gue cantumin. Terus, jadi itu dia tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ya? Bukan tidak mengganggu, dia mengganggu untuk dirinya tapi tidak berat. Ya, Artinya masih bisa mandiri. masih bisa mandiri, itu dia kata kuncinya. Jadi untuk makan dan segala macam aktivitas yang menunjang dia hidup aman, tapi untuk aktivitas yang lainnya yang bisa terganggu ya. Terus yang nyebabin kayak gitu tuh apa sih? Apakah orang ini memang kan otaknya terganggu nih ceritanya? Apa yang membuat otaknya terganggu? Apakah ini orang kurang aliran darahnya atau kurang minum air mineral itu ya karena Anda tidak membayar saya? Apa gimana itu? Ya, jadi sebenarnya itu cuma gangguan kayak biasa gangguan atensi gitu, gangguan Perhatian. gangguan perhatian. Jadi dia seperti kurang itu. perhatian. Ini dalam arti kata sebenarnya ya. Dia Iya kurang benar, perhatian. kurang fokus. Kurang fokus. Nah namanya kalau di orang usia muda biasanya namanya mild cognitive impairment. Jadi gangguan fungsi kognitif yang masih mild, masih ringan. Gitu. Dia itu bisa hilang timbul atau ada kecenderungan makin parah. Nah bisa kalau misalnya nggak di treatment ya bisa, tentunya dia bisa makin parah. Makin Tapi parah? sekitar, tapi cuman nggak sampai 10-20% gitu bisa berkembang sampai ke demensia yang Alzheimer, tapi nggak banyak ya. Nggak banyak. Apa yang kira-kira bisa membuat seseorang itu tidak begini lagi gitu loh? Mungkin nggak sih, ntar lu sebelumnya, mungkin nggak sih orang ini terjadi kayak gini karena memang mungkin dia terlalu banyak pikiran, dia stres, dia memang misalnya emang IQ-nya agak kurang atau memang dia Faktor terlalu pemicu, multitasking gitu loh, apa Ya, gimana? faktor pemicu ya. Jadi faktor pemicunya di mild cognitive impairment ini biasanya bisa ada pemicunya kehilangan orang terdekat biasanya. Jadi ada pemicunya. Kan kurang perhatian. Terus biasanya dia juga ada masalah, misalnya masalah di pekerjaan, masalah keluarga, ada kejadian yang hebat. Jadi maksudnya kayak kecelakaan gitu ya tadi. Ada Atau traumatik. Ada traumatik. Traumatik. Itu bisa mempengaruhi memang otak itu tadi. Oke. Terus kalau yang masalah multitasking, apakah dia berpengaruh? Iya, Ini kan anak muda nih zaman sekarang nih. Iya, jadi kalau di penelitian itu multitasking itu hanya yang bisa dilakukan oleh 2,5% dari populasi. Jadi nggak ada tuh multitasking, artinya ngerjain bareng dua hal atau lebih dalam satu waktu. Itu nggak mungkin. Jadi yang ada itu adalah switch fokus. Switch fokus. Jadi nggak, cuman 2,5% orang yang bisa multitasking sebenarnya gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini mesti samain persepsi dulu ya. Anda itu switch fokus atau multitasking, tapi terkadang kan kita kan anggapnya itu adalah multitasking. Padahal bukan, tapi kita mengerjakan nih contoh zaman sekarang nih lagi pandemi nih nge-zoom, ya kan? Terus dia pakai pertemuan online di satu pakai iPad, satu pakai laptop. Dia pasti kilenguk ya. Oke, jadi belum tentu orang itu multitasking karena yang the real multitasking hanya bisa dilakukan 2,5% orang. Dan itu nanti jangka panjangnya bisa merusak fokus dan merusak kemampuan kita untuk belajar hal baru. Oke, Malah fix. jadi jangka panjangnya jelek. Fix, gue nggak mau ngapa-ngapain lagi. Gue cuma bikin. Fokus bikin video.
Oh gitu ya. Jadi teman-teman kalau di sini kalau memang ternyata biasa multi fokus ya, switch fokus ya, itu dia harus apa ya? Harus ya jangan sering-sering dan memang harus diselesaikan satu pekerjaan, kerjakan Betul. pekerjaan selanjutnya gitu loh. Karena akhirnya memang ya kita mungkin sendiri ngalamin ya kalau kita bercabang nggak ada yang kelar. Gitu kan? Iya. Terus apa lagi dong yang kira-kira mesti diketahui nih teman-teman usia muda supaya nggak gitu. Ya tadi harus gimana caranya supaya nggak ini kan, supaya nggak terjadi. Jadi ada faktor-faktor risikonya nih. Kenapa kita bisa terjadi tadi namanya mild cognitive impairment. Jadi yang pertama seperti yang udah ada penelitiannya itu merokok, Tuh, nggak minum boleh. alkohol, Tuh, diabetes, Nah. hipertensi, kolesterol. tuh. Itu sering kan, semuanya tuh sering di Jadi usia-usia kolesterol bisa bisa berpengaruh terhadap gangguan atensi atau gangguan kognitif. Dia suka lupa-lupaan kasar gitu ya. Jadi kolesterol itu ngaruh, bukan bikin sakit di tengkuk. Videonya ada tuh. Apa di sini? Ya itulah. Ya kan? Terus gimana caranya buat teman-teman di sini yang usia muda, adakah latihan-latihan yang membuat dia kembali fokus? Yang dia kembali memorinya Sebentar, bagus lagi. Yang paling penting gini nih, gimana cara taunya itu masih normal apa enggak? Nah itu kan Ya makanya. kan? Pinter dia memang, ahlinya. Oke, terus Jadi gimana? kita kalau misalnya memang nih teman-teman di sini ngalamin tadi misalnya kenapa gue jadi lola ya, kenapa jadi sering lupa gitu kan, gangguan fokus, atensi, ya periksa dulu. Oke. Jadi nanti sama kita nih, sama neurolog akan diperiksa namanya pemeriksaan fungsi kognitif. Gitu. Ya diperiksa atensinya, memorinya, kemampuan berhitung, bahasa, semuanya akan diperiksa. Nanti dibandingin tuh masih normal apa enggak. Kalau emang nggak normal, nggak normalnya seberapa, nanti ada treatmentnya khusus. Oke, Gitu. jadi jangan pernah menganggap ketidakfokusan Anda atau lupa-lupa ringan Anda ini adalah sesuatu gejala yang ringan. Prinsipnya harus pikirkan kemungkinan itu buruk dulu sampai ternyata dibuktikan tidak. Mungkin gitu kali ya. Udah cukup kali ya, daripada ntar kebanyakan malah jadi lola. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Dan nantikan video saya selanjutnya masih bersama Dr. Lilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.